Assalamualaikum, Mbak Cindy, Mbak Aulia, Mbak Maisarah. Suaranya Bu Ana terdengar jelas? Dengar, Bu. Oke. Sore Mbak Retno, Mbak Arisa, Mbak Fatma. Selamat sore, Bu. Sore Mas Gideon. Oke, langsung Bu Ana mulai ya. Hari ini kita nyampe pada pertemuan keempat, yakni tentang persepsi dan keterlibatan. Ada, Dek. Nya. Tuh, gak ono. Oke, lanjut, maaf. Jadi di dalam persepsi dan keterlibatan ini kita akan membahas definisinya apa, kemudian dimensinya apa saja, kemudian faktor yang mempengaruhi apa, dan cara mengukur keterlibatan itu bagaimana, serta proses persepsi itu seperti apa. Oke, di sini Bu Ana ini ya, ngajak ada tugas absen dan tugas kelompok. Sebentar, tak share screen-nya dulu, tugas kelompoknya tak jelasin sebentar. Jadi dulu kan kita pernah ngetik bareng-bareng yang ini ya. Bareng-bareng yang satu file Google Doc. Nah, kita akan membuat buku. Jadi hari ini Bu Ana ingin membagi menjadi 14 kelompok. Kalian pilih sendiri kelompoknya, langsung ketik nama kalian di bawah materi yang ingin kalian bahas. Jadi kelas 5 ini ada berapa orang ya? Bu Ana enggak tahu 5 ini. Mbak Retno barangkali bisa bantu. Ada yang tahu? Jadi 14 itu kalau kali 3 kan 42 ya. Kalau nanti mahasiswanya lebih ya boleh satu bab itu sampai 4 orang. Oke. Kira-kira ngerti ya? Jadi kalian kupas, kalau bab 1 ya tentang gambaran umum, kalau bab 2 ya tentang analisis perilaku konsumen, itu kalian kupas, kemudian pakai template yang estetik seperti biasa, terus materinya yang dibahas harus lengkap, padat dan lengkap. Jadi nggak usah panjang-panjang ya kalau menjelaskan.
cukup 3 lembar aja. Jadi satu bab itu dibikin singkat. 3 lembar itu sebisa mungkin semua materi bisa masuk. Kalau kepanjangan nanti kan malah bingung ya kan biasanya. Terus referensi materi cari di mana Bu Ana? Cari di jurnal-jurnal lah. Carinya bisa di Google Scholar. Jadi kalian ke Google Scholar. Tahu nggak carinya di Google Scholar? Sebentar Pak. Nah ke sini Google. Kalian ketik Google Scholar. Nah ini kalau udah kalian masuk ke sini. Nah, kalian klik yang ini. Google Scholar. Nah, misalkan sekarang ya bahas persepsi dan keterlibatan loyalitas ini. Jangan lupa pakai ini ya, apa namanya? Tanda apa ya? Tanda di atas tanda 2 ini jenenge apa to lali Bu Ana. Nulisnya kayak gini. Nah, apa sih jenenge Mbak? Ini pokoknya kalau dikasih tanda ini apa di depan dan di belakang kata itu langsung pencariannya lebih spesifik gitu loh. Oke. Jadi kalau kalian nanti misalkan skripsi cari referensi-referensi jurnal, nah caranya kayak gini. Terus misalkan kalian cari jurnal terbaru. Kalau ada, ya pakai yang terbaru. Kalau enggak ada, ya pakai yang 2010 enggak apa-apa. Nah, ini cara carinya. Custom range 2020-2021 search. Nah, ini kan ada persepsi terhadap produk private, ada faktor keterikatan. Nah, misalkan dibikin anytime gitu ya. Nah, ini ada pengaruh dimensi nilai yang dipersepsikan. Misalkan kita hari ini kan tentang persepsi keterlibatan gitu ya. Pengaruhnya terhadap loyalitas. Nah, nanti dijelasin Bu Ana persepsi dengan keterlibatan itu apa, terus hubungannya seperti apa. Nah, kita balik lagi. Ada yang bertanya sampai di sini tentang ini? Cari referensi-referensinya, jadi jangan asal kopas ya kan. Kalian harus tahu teorinya siapa, di buku apa, kalau ada halaman ya halaman berapa. Nah, kayak gitu. Oke, sampai di sini ngerti ya? Lanjut lagi sih sebentar ke tugas yang tadi. Nah, nih yang perlu digarisbawahi di sini. Nah, nih teorinya siapa, di buku apa, halaman berapa. Nah, dijelaskan dengan singkat. Yang belum paham bisa langsung WA Bu Ana. Kalau takut ya WA temennya yang suruh nanya ke Bu Ana. Terserah. WA dosennya kok ya wedi. Nih ya, jadi yang ikut Zoom bisa langsung ngisi ini enggak? Bu, belum bisa ngisi, Bu. Saya mau ngisi. Belum bisa, Bu. Belum bisa? Padahal udah tak buka loh. Kenapa? Belum bisanya kenapa? Coba tak Nggak bisa ngetik. Muncul minta akses edit, Bu. Iya, Oh, belum ada akses. Bentar. Tak 5E ya. Oh iya, kayaknya belum diubah. Lupa. Bentar. Bagikan. Bagi akses. Oh iya, ini sudah editor. Sudah Bu Ana buka. Sudah bisa? Coba langsung. Tak WA ke ini ya.
WA ke temennya yang nggak pakai Zoom. Nah, jadi kelihatan kan kursornya yang bisa ngetik. Ini ada gambarnya kucing, cita, buffalo, duck. Bu Ana juga bisa lihat dari sini. Dari HP. Tugas 5E. Nggak kelihatan, kelihatan di laptop aja. Ya, Mbak Aulia, Mbak Retno. Kalau sudah terisi boleh ke bab yang lainnya ya. Bab 5, pertemuan 5 maksudnya. Pertemuan minggu depan membahas tentang lingkungan budaya dan motivasi konsumen, kepuasan konsumen, kepercayaan konsumen. Nah, nanti kalau sudah selesai hasilnya diupload sesuai babnya ya. Jadi kalau bab 1 ya dibawahi bab 1 sini, kalau bab 2 ya dibawahi bab 2. Oke. Ngerti ya. Terus uploadnya dalam bentuk foto aja di kalau apa namanya? Kayak kalian ini loh, bikin foto profil. Nah, nanti langsung dikopasin dalam bentuk foto aja biar gampang. Jadi satu bab, iya, kayak tugasnya harus pakai template yang bagus. Meskipun tulisan tangan boleh, tapi harus pakai template. Ada yang ngerjakan itu pakai tulisan tangan polosan, nggak pakai template yang bagus. Oke, sampai ini ya. Jadi kita kuliah semester ini ada 14 pertemuan dari mulai gambaran umum sampai nanti terakhir pengaruh merek dan citra merek. Jadi nanti dikasih Bu Ana ini jurnal-jurnal biar kalian terbiasa. Nanti kalau terbiasa lihat jurnal wis masih mudeng nggak mudeng, pokoknya kalau udah terbiasa lihat nanti kalian tahu patternnya sendiri. Putri 42 orang ya. Pas. Jadi nanti kalau mau nulis skripsi itu insya Allah nggak sulit yang dibayangkan gitu. Oke, nyampe sini. Masih ada yang bingung enggak? Sudah bisa semua ya? Ini kayaknya yang semester kemarin diajar Bu Ana pasti ngerti semua. Yang baru-baru kenal itu mungkin ada yang paham, ada yang belum paham. Nah, Bu Ana lanjutin ke mana ya? Bentar. Nah, nih. Oke, persepsi dan keterlibatan. Sudah selesai semua absennya?
Nah, ketika kita ngomongin persepsi, apa yang ada dalam bayangan kita? Ada yang tahu persepsi itu apa? Jadi persepsi itu merupakan, nih ya, catatannya Bu Ana, tak zoom-nya dulu. Nah, persepsi itu adalah faktor psikologis yang mempengaruhi proses keputusan pembelian. Jadi kemarin kan ada 3 faktor ya, yang di sini cuma 1 tok faktor psikologis. Ada faktor situasional, ada faktor sosial. Nah, kita bahas faktor psikologis ini 1 aja, jadi tentang persepsi aja. Apa sih persepsi itu? Secara mudah, persepsi itu adalah gambaran yang ada di benak kita. Gambaran yang ada di benak seseorang, entah itu tentang suatu produk, atau tentang seseorang, atau tentang suatu kejadian. Jadi persepsi ini adalah yang ada di otak kita, di pikiran kita, di hati kita. Jadi marketing itu melihat persepsi itu seperti black box. Nah, di sini kan ada model perilaku konsumen ya. Jadi ini ada marketing stimuli. Maksudnya stimuli ini apa, Bu Ana? Stimuli ini adalah rangsangan atau dorongan yang ditimbulkan dari kegiatan marketing. Nah, kegiatan marketing apa aja? Ada marketing mix, yakni produk, price, place, promotion, 4P itu ya. Jadi stimulus dorongan-dorongan dari produk itu dibikin packagingnya sebaik mungkin, terus harganya bersaing dengan produk yang lainnya, terus di toko, setiap toko menyediakan produknya, terus promosinya juga gencar. Nah, kayak gitu. Itu adalah dorongan yang diberikan kepada calon konsumen. Nah, dalam calon konsumen ini isi otak kepala ini namanya black box. Nah, disinilah letak persepsi. Sedangkan keterlibatan itu adalah proses. Jadi tadi persepsi, sekarang kita membahas tentang keterlibatan. Keterlibatan itu adalah seseorang dikatakan terlibat jika dia melakukan proses pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk. Jadi keterlibatan itu ya ada pengenalan masalah, ada mencari informasi. Jadi dia terlibat aktif mencari info, membandingkan harga yang satu dengan harga yang lain, produk yang lain, kemudian toko yang satu dengan toko yang lain. Nah, dia membandingkan, mengevaluasi, kemudian akhirnya memutuskan untuk membeli. Nah, disitulah ada keterlibatan, jadi peran aktif. Misalkan kalau kalian ikut kuliahnya Bu Ana gitu ya, tidak semua mahasiswa yang ikut kuliah itu punya satu keterlibatan. Jadi ada yang sekedar mendengarkan nggak mau mencatat, ada yang rajin mencatat, ada yang sama sekali nggak ikut kuliah, nggak mau lihat YouTube, nggak mau ikut Zoom. Nah, ini adalah proses keterlibatan. Ada yang keterlibatannya rendah, ada yang keterlibatannya tinggi. Nah, kalian kalau membeli barang itu kan membayar, kamu dapat barangnya ya. Tetapi kalau kamu membeli jasa, misalkan kamu kuliah itu kan membeli jasa. Nah, terus sebenarnya apa yang kamu beli? Nah, kamu membeli proses belajar. Kalau dalam proses belajar itu enggak kamu ikuti, kamu sekedar ada tugas kopas temennya, kamu enggak dapat yang namanya keterlibatan. Padahal dalam proses belajar itu harus ada yang namanya keterlibatan.
Oke, sampai di sini gampang ya ingatnya. Jadi kalau keterlibatan itu adalah peran aktif untuk terlibat untuk mencari informasi. Nah, kemudian seseorang itu tingkat keterlibatannya itu tinggi atau rendah itu tergantung produk. Nah, produknya seperti apa? Misalkan begini, kalau misalkan Bu Ana butuh telur gitu ya, berarti Bu Ana nggak perlu mikir panjang kali lebar ya kan? Bu Ana langsung datang ke toko beli telur 1 kilo gitu. Berarti proses keterlibatan di sini adalah rendah. Beda lagi kalau Bu Ana mau cari HP, ya, yang keterlibatan tinggi ini berhubungan dengan mungkin membeli elektronik, membeli mobil, membeli rumah. Nah, itu adalah produk-produk yang membutuhkan harga yang lumayan tinggi. Nah, di dalam produk tersebut jika kita salah beli, maka akan ada suatu resiko. Nah, makanya itu kita harus terlibat aktif untuk cari-cari info. Kalau cari rumah ya harus tahu dulu lokasinya kayak apa, banjir apa enggak. Nah, terus yang kedua, lihat kondisi rumahnya, masih baru atau sudah lama atau sudah mau roboh. Nah, kan kayak gitu. Jadi tentukan dengan kebutuhan kalian. Misalkan kalian cari rumah jelek yang mau roboh, mau dibikin rumah baru. Nah, biasanya kalau rumahnya mau roboh itu kan belinya murah ya kan. Nah, kayak gitu. Jadi tingkat keterlibatan seorang konsumen itu tergantung dari apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan untuk dia beli. Nah, di garis bawahi ya, untuk barang yang ingin dia beli dan dia punya uang untuk membelinya, punya daya beli. Beda lagi kalau misalkan Anda hobi ini ya, browsing-browsing teknologi terkini. Meskipun kalian nggak ingin beli dan kalian nggak punya uang untuk membeli, tetapi keterlibatan dalam mencari informasi ini sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu juga jadi satu keterlibatan. Jadi keterlibatan itu bukan terhadap suatu barang saja, tetapi juga suatu kegiatan. Nah, kegiatan di sini mungkin kalau kalian hobinya gadget, ya browsingnya gadget. Kalau hobinya berkebun, Jadi supaya enggak browsingnya ini apa namanya kayak tanaman-tanaman yang mudah hidup itu kayak apa, belinya di mana. Nah, apakah bisa dikirim kalau jauh? Nah, kayak gitu. Jadi itu tadi tentang keterlibatan ya, Bu Ana enggak kasih catatan banyak. Jadi sekedar menjelaskan apa yang ada di mind map itu. Jadi kalian kalau diajak dikasih cerita itu biasanya lebih paham. Jadi enggak seberapa mencatat. Nah, terus balik lagi ke ini tadi, persepsi. Jadi dalam persepsi itu adalah kan tadi setiap hal yang timbul di benak seseorang ya. Nah, apa sebab timbulnya sesuatu di benak seseorang itu? Jadi apa sebab timbulnya persepsi itu? Karena adanya rangsangan atau stimuli marketing. Berupa apa saja? Tadi kan sudah disebutkan produk, price, place, promotion ya. Terus selain itu rangsangan itu seperti apa? Bisa berupa cahaya, warna, suara, terus rasa, bau, dan penglihatan. Nah, itu juga merupakan stimuli atau rangsangan dorongan untuk agar membeli ya. Kemudian ada beberapa macam stimuli atau stimulus dorongan. Ada 3 hal ya di sini. Yang satu adalah karakter stimulus.
apakah stimulus itu bisa diindrawi? Yang pertama, karakter stimulus secara indrawi. Maksudnya apa, Bu Ana? Stimulus yang bisa di panca indera, maksudnya bisa dilihat, bisa dicium baunya, bisa dimakan, bisa dirasakan lah pokoknya. Nah, itu tadi karakter stimulus yang indrawi. Kemudian yang kedua ada karakter stimulus struktural. Nah, maksudnya struktural di sini apa? Ini berkaitan dengan kegiatan marketing, misalkan ukuran iklan, kemudian posisi gambar dan tulisan itu bagaimana, terus warnanya itu yang menarik orang untuk membaca itu warna apa, terus apakah warnanya kontras atau tidak. Nah, kayak gitu. Itu tadi adalah karakter dari stimulus. Terus tadi kan ada berapa macam stimulus ya. Itu yang pertama tadi, karakter stimulus. Yang kedua adalah karakter dari konsumennya. Jadi kondisi dalam diri seseorang, dalam dirinya sendiri ya. Ini black box ini yang dikatakan black box ini adalah karakter konsumen. Jadi kondisi tiap orang, tiap pembeli, tiap calon pembeli itu pasti berbeda-beda. Nah, di situ yang membedakan adalah kemampuan seseorang untuk membedakan stimulus itu berbeda-beda. Jadi ada yang kayak kita merasakan makanan gitu aja ya. Ada yang dikasih makan enak, bilangnya, oh ya enak. Dikasih makan nggak enak, bilangnya enak. Nah, ini beda. Jadi tiap orang itu tingkat enaknya, tingkat nggak enaknya itu beda. Jadi cara dia membedakan stimulus itu tergantung kemampuan, kalau merasakan berarti tergantung kemampuan lidah ya kan. Nah itu tadi. Terus mungkin kalau ada yang konsumen buta warna, nah kemampuan mata dalam melihat, misalkan kalau orang yang lain itu memandang, oh kalau pakai celana itu yang bagus ya warna hitam, warna biru. Nah kalau ada orang yang buta warna, mungkin dia memandang warna hijau itu sebagai warna biru. Nah itu, jadi karakter konsumen tergantung dari kemampuan inderanya dalam membedakan stimulus. Sampai di sini ngerti enggak? Gampang ya ingatnya. Jadi lihat ada karakter stimulus, jadi dilihat rangsangannya itu bisa diindrawi atau enggak, bisa dirasakan dengan panca indera atau enggak, terus karakter stimulus itu secara struktural itu bagaimana, ini berhubungan dengan kegiatan marketing. Terus ada karakter konsumen, nah itu tadi berhubungan dengan kemampuan konsumen dalam membedakan stimulus. Nah kemudian hubungan antara keduanya. Jadi seorang konsumen kalau terhubung dengan suatu produk, maka itu pun dikatakan sebagai stimulus juga. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Terus lanjut ya. Jadi selain karakter konsumen tadi ada yang namanya stimulus pemasaran. Nah, ini adalah setiap komunikasi yang untuk mempengaruhi konsumen. Jadi dari kemasan, dari isi, terus ciri fisik, terus bagaimana salesnya itu mengiklankan, nah kayak gitu. Terus selain itu ada stimulus lingkungan. Nah, ini biasanya dipengaruhi dari sosmed. Yang viral apa ini? Nah, misalkan lagi viral yang anaknya Bu Ana lagi viral itu ini ya, dalgona candy. Ikut-ikutan dia bikin dalgona candy.
Terus ada lagi minuman boba. Ikut-ikutan, habis beli terus dia pengen gimana sih caranya bikin boba. Nah, itu keterlibatan dia tinggi di situ. Oh ya, kurang 10 menit videonya tolong di-on kan. Mau dijepret layar sama Bu Ana. Mbak Cindy, Mas Chandra, mana videonya? Mbak Alfi, Mbak Dea, ada yang masih connecting juga. Mas Rizky Dian, Mbak Deva, oke. 1, 2, 3, cheese. Yang ikut 25 orang. Kontrol copy. Sekalian tak posting aja lah. Daripada lupa. Kontrol pas. Kok gak bisa ya? Kok bisa? Sinyalnya Bu Ana agak lemot ini ya kayaknya. Oke, balik lagi mana zoom-nya. Oke, tinggal 10 menit Bu Ana lanjutkan. Tadi tugasnya sudah ngerti semua ya? Ya, Bu. Safari. Sampai ngeblank bingung. Nah, ini. Bu Ana lanjutkan lagi. Oh iya tadi. Bu Ana tadi. Ini. Bu Ana tadi ini adalah Pak B, Pak Subiakto ini praktisi bidang branding ya. Kenapa kok ngomongin branding? Karena persepsi itu adalah membangun, karena branding itu adalah membangun persepsi. Jadi membangun apa yang ada di benak konsumen. Jadi larinya persepsi itu ke branding ini. Apa yang ada di isi otak kepalanya manusia adalah kegiatan branding. Jadi kegiatan membangun persepsi terhadap suatu produk. Nah, antara branding dengan marketing sama apa beda? Beda banget. Jadi kalau marketing ini bisa mempengaruhi persepsi manusia, persepsi konsumen dari segi stimulus tadi ya, karakter stimulus tadi, apakah produknya bisa dirasakan dengan indera, panca indera, apakah tidak. Nah, kalau marketing itu dia hanya fokus pada jumlah orang yang membeli. Jadi ketika labanya naik, nah, dia fokus pada ingin menambah jumlah customer-nya agar laba yang sudah tinggi bisa ditingkatkan lagi. Oke, dari sini ngerti ya? Terus bagaimana proses branding? Nah, ini yang Bu Ana cerita tadi. Jadi adanya stimulus. Stimulus yang bisa dirasakan oleh panca indera kita. Misalkan itu rasa makanan. Jadi kita bisa merasakan apakah ya, ayam goreng ini enak atau tidak. Nah, ayam goreng ini bikin kenyang atau tidak. Nah, itu kemudian menimbulkan persepsi. Jadi persepsi itu timbul ketika kita sudah punya pengalaman berhubungan dengan suatu produk. Nah, itu. Jadi tetapi misalkan kita mau beli handphone gitu ya, kita kan nggak pernah merasakan merek yang mau kita beli misalkan begitu ya. Nah, kita cari influencer yang mereview produk yang mau kita beli itu. Nah, kita membangun persepsi dari apa yang dia katakan. Jadi kita membayangkan kalau kita sudah punya produk tersebut kira-kira bakal seperti apa. Nah, itu adalah persepsi. Jadi persepsi itu adalah bagaimana kita menggambarkan suatu produk. Nah,
Apa hubungannya dengan loyalitas? Kepuasan dulu, baru loyalitas ya. Apa hubungannya dengan kepuasan Bu Ana? Jadi ketika seseorang itu mempersepsikan, oh produk ayam ini loh enak gitu kan. Tetapi ketika ayam ini benar dirasakan, loh kok nggak enak gitu kan. Ketika dibeli, rasanya kok gini. Nah, ketika persepsi itu di bawah, kenyataan itu di bawah dari yang dia persepsikan. Jadi yang dia persepsikan itu maksudnya di sini diharapkan. Jadi ketika dia udah berharap ya, oh ayam ini enak, aku pas lapar makan gitu ya. Ternyata ayamnya sudah kadaluarsa misalkan ya. Terus dimakan, kok nggak enak, tentu saja dia akan tidak puas. Jadi ketika persepsi itu dibandingkan dengan kenyataan, dan kenyataannya di bawah dari yang kita persepsikan, dari yang kita harapkan, maka yang terjadi adalah ketidakpuasan. Nah, tetapi kalau yang kita persepsikan udah tinggi, kemudian rasanya loh enak banget, nggak ada di restoran lain misalkan kayak gitu ya. Maka kepuasan konsumen itu akan tinggi. Jadi kepuasan di sini adalah membandingkan. Membandingkan apa? Apa yang ada di dalam otak kita dibandingkan dengan kenyataannya seperti apa terhadap produk itu. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gini ya. Sebenarnya proses persepsi dan proses branding itu adalah hal yang hampir sama prosesnya. Jadi ketika ini produknya McD, dia punya brand McD dan dia bisa mencuri hati konsumennya, maka di benak konsumennya pasti yang terpikir, wis nggak ada tempat lain seenak di McD. Nah kayak gitu. Nah proses brandingnya itu seperti ini. Jadi di kepala kita itu kayak ada laci-laci dan isinya laci ini kategorinya macam-macam. Misalkan ada laci untuk gadget. Gadget yang paling bagus, HP yang paling bagus apa? Misalkan 2 brand yang kita tahu, ada iPhone, ada Samsung. Nah, ini di dalam satu laci itu maksimal 7. Dan pasti ada satu yang paling nyangkut di pikiran kita. Nah, kayak gitu. Jadi itu tadi laci tentang gadget. Terus ada lagi laci tentang makanan. Nah, ini tentang makanan. Terus ada lagi laci tentang misalkan kalau kalian kuliah, oh ada dosen, dari sekian banyak dosen, mungkin yang nyantol di kepala kalian cuma 7, yang kalian ingat mungkin cuma 7. Nah kayak gitu. Jadi dari ingat dosennya, Bu Ana harap kalian juga ingat materi kuliahnya. Kadang itu ditanyain, pelajaran ini Bu, mata kuliah ini dosennya siapa? Lupa Bu, waduh wis gak barokah ilmunya kalau lupa sama dosennya, ya kan? Oke, sampai di sini kurang 1 menit. Ada yang bertanya? Atau lanjut WA? Ini koneksinya Bu Ana kurang stabil kayaknya ya. Ya udah Bu Ana akhiri sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, makasih atensinya kuliah hari ini.